Seumpama biji sesawi. Shalom, sahabat Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita tetap bahas tentang dipilih dalam tugas ilahi. Saudara kasih Tuhan, kita di bagian yang ke-6 kita bahas lagi yang sesuatu yang menarik pada hari ini. Kita akan melihat saudara kasih Tuhan yang pertama di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu itu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, bagian yang menarik di sini adalah Tuhan yang mengawali sebuah komunikasi. Tuhanlah Tuhan yang mengawali, menghampiri akan Abraham, menyampaikan isi hatinya kepada Abraham, yaitu Abraham harus pergi, meninggalkan akan bapak ibunya, negaranya, ke negeri yang akan ditunjukkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan membuka sebuah komunikasi, hubungan antara Tuhan dengan Abraham. Disinilah kita harus sadar bahwa setiap orang yang dipilih dalam tugas ilahi adalah orang yang berani berkomunikasi dengan Tuhan, atau orang yang mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa hal itu tidak mungkin, karena Tuhan akan menunjukkan negeri yang akan dituju. Berarti setiap waktu Abraham harus berkomunikasi dengan Tuhan supaya tahu kemana arah yang dia harus melangkah. Ini yang pertama, saudara. Di bagian kedua, ayat kedua dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di bagian ini, setiap kita yang dipanggil dan dipilih untuk tugas ilahi, kita harus mempunyai harapan, mimpi yang besar. Mimpi yang Tuhan katakan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan menjadi berkat. Tidak ada satu orang pun mungkin yang dipilih Tuhan dan kita tidak punya harapan yang besar. Kita tidak akan punya pengharapan ini gagal atau tidak, tetapi kita harus punya mimpi yang besar. Karena Tuhanlah yang berkata untuk kita akan diberkati dan menjadi berkat. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita harus punya pengharapan dalam hidup ini, pengharapan yang luar biasa karena janji Tuhan. Yang pertama, kita punya komunikasi, yang kedua, kita punya mimpi yang besar. Bagaimana kita ini bisa menikmati hal itu, saudara kasih Tuhan? Dikatakan Kejadian 12 ayat yang keempat aja. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Yang kita mesti lakukan yang pertama adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan di ayat Kejadian 12 ayat yang keempat bahwa Abraham melakukan, Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dalam hidup ini kalau kita ingin dipilih menjadi tugas, sebagai tugas yang ilahi, setiap kita harus yang dikatakan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan yang memerintahkan dalam hidup kita, maka Tuhan itulah. Kita sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Buktinya saudaraku dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Ini bukti bahwa Tuhan menyertai, sehingga Tuhan bisa menampakkan diri. Memang sesaat kita tidak lihat akan penampakan itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, sebetulnya Tuhan menyertai. Jadi saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, ketika saudara berjalan dan dipilih berjalan menuju rencana Tuhan, nampak atau tidak nampak, kelihatan atau tidak kelihatan, Tuhan itu menyertai akan hidupmu. Jadi setiap hidup kita harus berani kita ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan menyertai. Jadi hidup ini adalah hidup yang berkomunikasi dengan Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang punya mimpi karena janji-janji Tuhan. Dan yakinlah
Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami mau lakukan apa yang Engkau perintahkan. Karena kami mau dipanggil dari orang pilihan untuk tugas ilahi. Buat hidup kami yakin, berkomunikasi, punya hubungannya akrab dengan Tuhan. Dan kami punya mimpi yang besar karena janji-Mu. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa esok. Haleluya.